Dan bila saya sudah berumah tangga, punya anak, uh, saya di diinjili oleh bapak saudara saya, bapak bapak ibu saudara ibu saya, dan saya pun ikut mereka ke gereja. Tapi di sebalik itu saya sangka kalau sudah mendekat Tuhan, masalah saya, masalah dalam rumah tangga hilang. Tidak ada masalah. Rupanya masalah itu tetap ada. Saya diproses dengan luar biasa. Masa itu kami ada di kota Kinabalu, suami saya bekerja di sana, dan rumah tangga kami pun mulai berantakan. Sebab suami saya tidak suka saya masuk gereja SIB. Dia ini orang Katolik. Dia kuat dengan Katolik. Jadi rumah tangga kami mulai berantakan. Tidak aman sudah. Jadi kami balik di daerah Ranau, dan di sana saya mulai menjauhkan dari Tuhan. Sebab gereja masa itu ada gereja di tempat saya sekarang ini, Bu, yang saya katakan dulu, tu IB Kelegen, tapi punya masalah, pemimpinnya punya masalah, jadi gereja itu uh, tidak ada lagi yang beribadah, macam ditinggalkan begitu saja. Jadi gereja yang kami beribadah ini jauh dari tempat kami. Jadi saya susah mau ke gereja sebab anak-anak saya masa itu masih kecil, kendaraan pun tidak ada. Jadi saya kesian dengan anak-anak, bawa jalan jauh. Dan pada masa itu gereja yang dekat-dekat belum dibuka, tapi puji Tuhan ada gereja yang dekat-dekat mulai dibuka, dan saya mulai beribadah di sana. Tapi itu pun masih dalam suam-suam kuku. Jadi anak saya yang anak saya yang ketiga ini lelaki, dia mau masuk sekolah minggu, tapi di Katolik. Saya biarkan dia mengikuti sekolah minggu di Katolik. Dalam 2 kali ke 3 kali anak saya ikut sekolah minggu di sana, dia berhenti. Dia berhenti, saya biarkan. Selepas itu, saya tanya, kenapa tidak mau gereja? Dia kata begitu. Dia kata, tidak mau ke sana. Kenapa? Tidak bagus, katanya. Apa yang tidak bagus? Doanya tidak bagus. Ya, luar biasa. Mari mak, kita ke gereja SIB. Nah, saya pun mulai berpikir, anak ini perlu bimbingan agama, perlu dibimbing untuk mendekati Tuhan. Dan mulai dari itu saya pun saya bawa anak-anak saya ke gereja, walaupun masa itu tidak ada kendaraan yang bawa kami ke sana, tapi saya sanggup bawa anak-anak ini jalan kaki. Amen. Dan dalam perjalanan kami ini kadang-kadang kami ikut sesi pertama, tapi kalau sesi pertama ini terpaksa bawa jalan terlalu awal. Anak-anak saya masih tidur, jadi kami ikut ibadah yang sisi kedua jam 8 begitu jalan. Habis jam 10 begitu mulai sisih kedua, selesai ibadah jam 12. Jadi anak-anak saya ini ada yang lapar, ada yang penat berjalan jauh,
saya pun kasihan dengan anak-anak. Jadi terpaksa saya bawa mereka, kami bawa bakal sampai di tengah perjalanan, saya bawa anak-anak saya makan. Dan begitulah perjalanan kami, begitu banyak masalah, mendekati Tuhan. Amen. Dan selepas itu kami balik di kampung. Di sini juga ada gereja. Dan saya kira kalau saya balik di kampung, tidak ada masalahnya. Sebab kami beribadah di Pakan pun, suami saya ini terlalu kuat dengan Katolik. Jadi rumah tangga kami ini masih berantakan. Jadi saya kira kalau saya balik di kampung, di tempat sekarang ini, masalah ini selesai. Hanya masalah itu semakin bertambah. Pergumulan saya dengan mentua muncul lagi. Jadi saya tidak tahu apa rencana Tuhan masa itu. Saya tabahkan hati untuk menghadapi masalah atau cabaran masa itu. Tuhan itu datang. Dia membawa saya dalam pelayanan. Semasa saya di dalam pergumulan masa itu, suami saya menghalang kami untuk beribadah di SIB. Satu saja firman Tuhan yang menjadi kekuatan saya, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Itulah yang membuat saya kuat. Itulah yang membuat saya mendekati Tuhan. Saya berpikir kalau saya tinggalkan Tuhan, tidak ada jalan lain melainkan Tuhan. Itu saja. Jadi itulah rencana Tuhan. Dia datang, dia membawa saya di dalam pelayanan. Dan di dalam pelayanan pun saya mula ada juga cabarannya, Ibu. Jadi saya mau lari dari pelayanan. Sebab saya tidak ada pengalaman dalam pelayanan. Sebab saya tidak pernah ikut sekolah minggu dan tidak pernah ikut dalam pelayanan. Jadi saya pikir itu menjadi beban saya. Jadi saya mau lari dari pelayanan. Tapi kata Tuhan, bukan kamu yang memilih saya, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Jadi saya berbicara dengan Tuhan. Apakah Tuhan mau pakai saya? Dan kalau saya salah, Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan. Dan mulai dari itu, Tuhan mulai bekerja dalam hidup saya. Dan sampai sekarang, saya merasakan kasih Tuhan itu memang luar biasa. Rencana Tuhan itu tidak ada yang tahu apa rencana Tuhan. Walaupun berantakan, tapi Tuhan tetap ada jalan untuk memulihkan kita. Terima kasih, Bu. Itu saja perkongsian saya. Apa isi Yohanes 14 ayat 6-nya, Bu Juhaini? Apalkah? Iya, yang katanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada siapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Bu Juhaini, kesaksian yang luar biasa, yang memberkati ya. Jadi betul ya. Kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menentukan, walaupun kita di tengah padang gurun, walaupun banyak masalah, walaupun banyak makin datang kepada Tuhan, bukannya berhenti masalahnya Ibu Juhaini, malah tambah banyak ya. Iya. Ya. Tapi satu hal, Tuhan mau bereskan satu-satu. Setelah Tuhan membereskan kita, hati kita dulu dibereskan,
baru kita Iya. bisa membereskan masalah di luar kita. Itu. Jadi sekarang yang bermasalah itu kita dengan Tuhan dulu. Kalau kita dengan Tuhan sudah selesai masalahnya, hati kita sudah benar, kita sudah bisa mengasihi seperti Tuhan, maka masalah di luar sana bisa kita kalahkan dan kita muncul Amin. sebagai pemenang. Itulah yang Ibu Juhaini Amin. alami ya, yang aku Amin. tangkap dari kesaksian pagi hari ini. Ya tetap semangat ya Bu Juhaini ya. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui itu sudah jelas sekali ya buat Ibu Juhaini. Tetap Iya. semangat, tetap kuat walaupun masih berseberangan, tidak sama dengan suami, tapi percaya suatu waktu Tuhan akan jamah, Tuhan akan lawat keluarga Ibu Amin. dan nanti bisa bersama-sama bersama keluarga besar di dalam satu naungan ibadah ya yang sama ya. Ya SIB itu Sidang Injil Borneo ya, itu ya Bu Ya. ya. Jadi dia Protestan ya, kalau suami tadi Katolik. Oke, semangat, Tuhan berkati Bu Juhaini ya. Amin. God bless you. Yo. Baik, sekarang kita dengarkan yang kedua. Silakan Ibu Rehmalem. Ini menggantikan Ibu Ernita ya Bapak Ibu ya, karena Ibu Ernita tidak masuk, digantikan sama Ibu Rehmalem Tarigan. Silakan Bu Rehmalem. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena memang Tuhan itu sangat baik, amat baik, teramat baik sekali bagi kita. Namanya juga hidup ya, pasti ada masalah. Terkadang ya, terus terang aja, kita kira kita sudah mengikut Tuhan, semuanya lancar, semuanya baik, semuanya indah. Tapi karena Tuhan lebih sayang sama kita, Dia ingin membentuk kita sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dia menginginkan kita sebagai teman sekerjanya. Jadi kita ini nggak seperti anak gampangan gitu. Dia selalu merubah kita. Dia selalu membentuk kita supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya terus terang aja, saya sangat bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup saya. Tapi Tuhan itu sangat baik dan luar biasa. Dikatakan 1 Tesalonika di sini, Tesalonika 5 ayat 17, dia bilang tetaplah berdoa dalam keadaan apapun. Saya tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Saya terus terang aja, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan ya. Terus terang aja, saya tidak pernah mengira bahwa kematian suami saya itu cepat sekali. Karena terus terang aja, dari dulu kami semuanya baik-baik, semuanya lancar, dan kami pun saling pengertian, dan saya pun nggak pernah ngeneko-neko terhadap suami. Saya patuh, dan apapun yang terjadi, walaupun dia sakit, saya obati, saya tetap melakukan sebagai tugas sebagai istri, dan saya melayani suami dan anak-anak. Tetapi pada suatu saat ya, terus terang aja, suami saya kan 1 bulan lagi pensiun gitu. Ya namanya dia mungkin selama ini karena dia pegawai negeri, banyak yang dia dapat duit, ada uang TKD, kesera, ada ongkos, ada apa gitu. Tapi dia bilang sama saya, sebentar lagi saya akan pensiun. Saya bilang tidak apa-apa. Memang harusnya kalau kamu sudah selesai pensiun ya memang sudah harus digantikan yang muda. Karena pemerintahan ini bukan punya kita. Pemerintahan ini ya udahlah punya memang punya pemerintah dan kamu juga sudah banyak menghasilkan. Buktinya kita sudah beli rumah, beli mobil, terus anak-anak juga sudah kuliah. Itulah yang saya katakan kepada suami saya untuk menguatkan dia. Terus terang aja dia pun sebagai suami kayaknya agak down gitu. Tapi saya bilang segala sesuatu memangnya segala sesuatu itu memang sudah ya harus terjadi. Saya bilang. Tapi ya saya nggak tahu rencana Tuhan ya. Pada suatu saat saya masak di dapur, tapi hati saya sangat sedih sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Saya lagi masak sayur gitu. Tapi hati saya sedih sekali, sedih. Tapi pada saat itu saya sudah berdoa gitu. Sudah melakukan yang terbaik. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan apakah yang terjadi dalam hidup saya? Kenapa sedih sekali Tuhan? Saya bilang kan. Tapi pada saat itu ya, saya nggak tahu ya.
Sudah selesai saya masak, saya pergi ke kamar, saya berdoa. Apakah yang terjadi Tuhan, tolong berikan kepada kami kekuatan. Jikalau memang nanti di antara kami ada yang terjadi apa-apa, kami percaya semuanya ini seizin-Mu Tuhan. Sehelai rambut saja pun rontok Tuhan tahu, saya bilang. Tapi pada saat itu ya, nggak tahu entah gimana, suami saya kayaknya dia ambil bantal kecil, terus nggak biasanya dia ya duduk di kursi depan, di kursi belakang, di kursi tengah gitu. Kayak ada kegelisahan sama dia. Tapi saya juga nggak ada pirasat apa-apa gitu. Terus hari Minggu pada saat itu saya bilang sama anak saya, ayo kita ke gereja ke gereja. Terus suami saya bilang saya nggak ke gereja, nanti saya berdoa di rumah aja. Kamu kenapa sakit? Saya bilang enggak lah katanya. Mungkin itu kali ya ciri-ciri memang Tuhan berikan kepada saya bahwa suami saya akan meninggal. Tapi saya pada situ saya nggak mengerti gitu ya. Karena terus terang aja ya, ya saya memang nggak mengerti gitu. Terus pulang kami gereja, kok suami saya pucat sekali. Saya bilang ayo ke rumah sakit. Dia tetap kekeh nggak mau karena memang kalau di rumah sakit itu takut dia ketahuan semua penyakitnya. Saya bilang bagus kalau seandainya ketahuan penyakit ataupun gula ataupun kolesterol ataupun asam urat semuanya biar diobatin mah apa yang sakit. Tapi tetap dia nggak mau. Saya bilang sama anak saya, ayo kita semuanya pulang gereja, kita makan langsung ke rumah sakit. Tetap suami saya nggak mau. Saya bilang, ayo kita angkat aja bapak kita ini. Saya bilang, ternyata Bu, sampai di rumah sakit gulanya 800 coba. 800. Kata dokter, kok bisa begini Bu? Saya katanya, saya juga nggak tahu dok. Saya bilang kan, udah kalau gitu Bapak dirawat ya. Ya udah dirawat dia. Sesudah 3 hari 4 hari, sudah ada pemulihan, kita balik lagi ke rumah. Sampai di rumah, kayaknya dia ngigau gitu. Dia bilang gini, ini rumah ini semua ada belatung, di atas ada kotoran ini. Saya bilang enggak, orang saya baru ngepel, udah bersih-bersih. Saya bilang, enggak, enggak. Ya udah saya suruh anak saya yang paling kecil itu Jose, kamu ambil sapu, kamu pura-pura aja. Sapu kayak apa? Oh itu ini baru bersih, ini baru bersih katanya. Terus anak saya yang kedua bilang, Mak, kayaknya Bapak udah mau meninggal. Kata saya, jangan katakan itu. Jangan katakan apa-apa. Meninggal itu adalah hak prioritas Tuhan. Tidak tidak ada seseorang mengatakan itu. Saya bilang, iya Mama siap-siap. Kayaknya nggak tahu lah ya. Saya berdoa tapi Tuhan membisikkan kepada saya. Enggak, saya bilang enggak. Kamu itu salah. Enggak. Suami saya pasti akan sembuh. Apapun yang saya lakukan. Ya udah begitu keluar dari rumah sakit. Saya bilang gini, udah deh, nggak usah kita ke rumah sakit pemerintah, kita bawa ini ke rumah sakit Siloam. Kami bawa ke rumah sakit Siloam di Karawaci. Langsung saya tanya, mana spesialis apa namanya, spesialis kalau dia penyakit gula itu, langsung saya bawa ke bagian internis, semua cek, saya bilang, semua cek. Dokter eh, dokter itu mengatakan, kok sampai begini Bu? Saya juga nggak tahu dok. Setiap dia bawa ke rumah sakit nggak pernah dia mau dok. Tapi minta tolonglah. Saya bilang iya. Udah cuci darah, sudah. Oh cuci darah katanya. Saya nggak tahu dok. Rumah sakit pemerintah ini katanya ini karena gulanya tinggi, ini harus dicuci. Ya udah dicuci darah kedua kalinya. Wah katanya kita hanya bisa berharap kepada Tuhan, minta mujizat kepada Tuhan. Saya bilang ya kenapa memang dok? Nggak apa-apa katanya. Ya udah berobat kami dengan semuanya saya periksa gulanya, kolesterol semuanya. Ternyata ya memang cukup besar pada saat itu karena memang Rumah Sakit Sulam itu kan bukannya Ya. negeri, itu swasta. Ternyata saya bilang sama anak saya, ambil duit 5 juta, ayo kita ke sana. Ya semuanya memang habis karena eh, periksa semuanya. Tapi saya bilang tidak apa-apa, yang penting sehat. Sampai di rumah saya kasih makan dia, saya kasih obat, tapi kayaknya paling penglihatannya kosong gitu. Saya bilang, kenapa kosong penglihatannya? Saya bilang, dia liatin Mm-mm. saya bilang, aku istrimu, aku istrimu. Saya bilang, saya peluk dia, saya pegang dia. Saya bilang, kamu pasti sehat, kamu sembuh, kamu sembuh, kamu sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-galanya. Semuanya seizinnya. Saya bilang kan. Terus tengah malam gitu, ternyata pas malam tahun baru, anak saya itu pelayanan, dia WL umum. Kami pada saat itu di rumah sakit, kata anak saya, gimana Mak? Saya nggak tenang katanya. Saya bilang enggak.
kamu harus layani Tuhan dulu. Dan apapun yang terjadi, terjadilah. Anak saya pada saat itu dua-duanya melayani Tuhan. Pas kami hari Natal, anak saya WL, yang satu main gitar, terus besoknya malam tahun baru juga anak saya semuanya ada pelayanan. Saya bilang udahlah, saya di rumah aja nggak apa-apa, saya nggak usah ke gereja, saya apa namanya, saya menjaga Bapak. Sesudah orang itu udah selesai pelayanan, biasanya kalau malam tahun baru dia pergi ke rumah temannya bakar-bakar. Ini nggak semuanya pulang ya, pulang pada saat itu suami saya kayak matanya gitu menjelik gitu. Saya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kamu sembuh, kami sembuh. Terus dia liatin saya, pandangannya kosong gitu. Dia bilang, jangan saya tinggalin, saya tinggalin, saya takut katanya. Apa yang kau takutkan? Gak ada apa-apa, kita semuanya di sini. Udah itu saya putar lagu-lagu rohani. Dia bilang, ini lagunya adem banget ya. Ini dari mana kamu dapat katanya? Padahal setiap hari kalau seandainya itu yang dia main gitar suka saya menyanyi. Ini kok kosong sih ya pikirannya. Terus saya berdoa, saya tengking selalu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya ya, ya udah kayak bukan dia lagi. Saya bilang, ayo, 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 yuk, kita bawa bapak ini ke rumah sakit. Pas pada saat itu hujan, hujan banjir lagi. Saya bilang enggak, ayo kita bawa ke rumah sakit. Ternyata di balik itu ya, Tuhan punya rencana yang indah. Di tengah jalan, kami semuanya pergi ke rumah sakit. Anak saya yang besar nyupir, saya di tengah sama suami saya. Saya bilang sabar, sabar, sabar. Ikuti kata-kata saya, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya. Ikuti perkataan saya. Dia juga kayaknya udah jadi orang bego gitu. Gimana sih ya? Nggak, ya nggak ada gairah, udah kosong pikirannya. Saya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya bilang udah itu sampai di tengah jalan, rupanya dia udah meninggal di pelukan saya. Saya kira dia itu pingsan. Saya bilang aja dalam nama Yesus, Tuhan ampuni kami kalau kami memang bersalah, ampuni kami. Tuhan tolong, aku percaya apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan tolong kami. Udah sampai di rumah sakit, anak saya yang nomor 2 langsung lari ke UGD. Dia bilang ada orang sakit, ada orang sakit, orang sakit. Ternyata sampai di sana diambillah tandu-tandu itu, diambil suster itu, ada dokter di situ, diturunkan suami saya. Ternyata suami saya sudah meninggal. Saya bilang, ah nggak mungkin dok. Saya bilang, iya bu, sudah meninggal dia. Lihat udah nggak ada nadinya. Saya bilang nggak mungkin dok, nggak mungkin orang kita baru berbicara yang indah-indah. Dia meluk saya. Dia bilang saya jangan tinggalin. Kamu jangan kemana-mana ya. Kalau nanti terjadi apa-apa, kamu ada di samping saya terus. Saya bilang iya, nggak mungkin dok. Iya bu, udah nggak ada bu. Nadinya coba nih, udah agak beku katanya. Terus saya bilang, ah masa sih dok? Pada saat itu saya bengong. Saya nggak menangis, nggak apa. Kayaknya bengong. Nggak mungkin Tuhan. Kok caranya begini Tuhan? Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Saya bilang kan. Udah itu, udah selesai. Saya pada itu nggak menangis karena saya terheran-heran. Nggak mungkin orang kita dari pagi ngomongnya enak, saya kasih makan, saya peluk dia, saya puterin lagu rohani, dia bilang adem, kok tiba-tiba meninggal. Nggak mungkin, nggak mungkin. Pada saat itu saya nggak sadar ya. Saya sedikit pun nggak sadar, tapi matanya terbuka. Ya udah, kalau saya bilang kalau memang sudah meninggal, saya usap dari atas kepala ke bawah. Saya bilang, ya udahlah, pulanglah kamu ke rumah bapakmu. Saya bilang, semuanya baik, biarpun kamu tinggalkan kami tetap dalam keadaan baik. Pulanglah ke rumah bapakmu. Saya bilang, terus saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, semua seizin-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang besar bagi kami. Ya seperti di sini kita melihat Pengkhotbah 3 ayat 1. Ini bukan 1 Tesalonika ayat 5 sampai 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Ya,
Saya terus terang aja ya, sebagai istri juga, saya kadang-kadang nggak mengerti gitu. Tapi ya karena memang Tuhan sudah perintahkan segala sesuatu, memang kita seperti barang ini. Kalau memang Tuhan menginginkan, biarpun kita tidak mau, kalau memang Tuhan sudah ambil, ya Ya, pulang-pulang gitu. Tapi di situ saya banyak nggak mengerti rencana Tuhan. Ya udah, singkat cerita, suami saya meninggal. Tapi pada saat itu saya sedikit pun nggak shock gitu, karena ya, dari dulu memang saya bersama dengan terus dia, apapun yang terjadi suka duka selalu kami sama, masalah persoalan pun kami selalu pecahkan dengan baik gitu, kami selesaikan. Jadi saya nggak begitu sedih. Saya bilang ini begini banjir, mungkin orang nggak ada, apalagi malam tahun baru banyak orang pulang ke Medan. Ya udah kita ya, selesaikan aja semuanya, saya bilang. Terus saya telepon semua saudara saya di Medan. Mereka itu juga kaget karena malam tahun baru ada yang udah baru sampai di Medan apalah semuanya. Saya bilang ya nggak apa-apa lah. Tapi suami saya sudah meninggal. Saya bilang saya kasih tahu ke kepala sekolah juga, ke sekolah, teman-temannya semua-semua, terutama ke pendeta saya. Akhirnya suami saya dibawa ke rumah duka. Sampai di rumah duka juga kita bingung karena biayanya banyak, sekitar ya. 18 juta pada saat itu. Tapi saya bilang, ya Tuhan, aku tahu bahwa Engkau baik. Terus ada satu murid yang menelpon, mungkin murid tahun berapa saya nggak tahu, dia berhasil. Dia bilang, ini Pak Wilson, ini anak Pak Wilson, iya. Memang benar anak Pak Wilson kamu, iya. Pak Wilson sudah meninggal, iya. Berapa biayanya? 18 juta. Yaudah, saya transfer katanya. Puji Tuhan pada saat itu. Memang Tuhan itu baik, sangat baik. Di Amin. saat kita melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin, itulah Tuhan berikan yang tidak pernah kita pikirkan. Ternyata banyak alumni-alumni ya mengirim duit, mentransfer ke rekening anak saya. Tapi di sini juga di dalam Pengkhotbah 3 ayat eh, Pengkhotbah 3 ayat 2, memang katanya ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal, ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk Amin. mencabut ya yang ditanam. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Tapi pada saat itu ya semuanya saya bilang sama anak saya, udahlah, ini ada duit 3 juta, kamu ke rumah, kamu ke kuburan, cari kuburan, kalau boleh yang di depan. Jadi semua kami lakukan dengan keluarga, karena saya tahu pada saat itu malam tahun baru, banjir, nggak mungkin orang datang, banyak saudara saya juga pulang. Ya udah, jadi kami-kami aja yang berkeluarga, kami aja sekeluarga anak-anak yang cari makanan lah, cari aqua lah, semuanya. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu sangat baik. Di saat kita terdesak, dia selalu memberikan jalan. Kadang-kadang Amin. saya bilang, Tuhan, Engkau sangat baik. Di saat-saat kami sedih, di saat-saat kami berduka, di saat-saat kami merasa tidak mungkin, ternyata Tuhan membukakan jalan yang luar biasa. Itu aja Amin. kesaksian saya, supaya kesaksian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Jikalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap bersyukur. Kita katakan Amin. bahwa Tuhan itu baik, sangat baik. Memang ya segala sesuatunya ini dari Tuhan. Dia mau mengambil segala sesuatu dari kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau udah waktunya, ya Tuhan ambil. Terima kasih atas kesaksian saya, supaya bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Wow. Amin. Luar biasa ya. Makasih Bu Malem sudah berbagi bagaimana bersaksi, berjalan bersama dengan Tuhan ketika diterpa badai ya, ketika Iya, di Bu. tengah laut yang rasanya tidak mungkin. Tapi pertolongan Tuhan itu Selalu sempurna, nyata. tidak pernah Amin. terlambat dan juga tidak terlalu cepat ya. Amin. Wow, luar Amin, Bu. biasa Amin. ya. Semangat Amin. terus Bu Malem. Ya, Amin, Bu. kalau Amin. Tuhan izinkan itu semua, dia juga sudah mempersiapkan Tuhan sesungguhnya. Ya, yuk kita lebih Amin. dekat lagi, kita melekat lagi sama dia, maka semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa, sangat memberkati setiap kita.
Baik, Amin. Pak Surbakti, apakah masih bisa satu lagi Pak Boris Ya, di ya, 525 bisa ya? oke, ya, silakan Pak Boris. Silakan Pak Boris. Oke, salam bagi kita semua. Luar biasa. Oke, shalom Pak, lanjut Pak. Masih bagus suara kita ini? Bagus, Didengar? bagus Pak. Jelas ya. Terima kasih, puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali dengan ibadah tentang kesaksian dan firman Tuhan. Amin. Saya melihat dan mendengar ada dua orang ibu yang luar biasa kesaksiannya. Amin. Ini yang pertama Ibu Juwaini. Ya. Ini Ibu Juwaini kesaksian yang luar biasa tentang pergumulan tentang iman percaya. Yes. Iman percaya antara suami dan Ibu Juwaini. Kita mengetahui bagaimana hebatnya Ibu Juwaini untuk mengenal Yesus dengan benar. Ya. Ini luar biasa pengalaman hidup dari Ibu Juwaini. Ada perbedaan kesaksian Ibu Remalam Tarigan. Ya. Ini kesaksian Ibu Remalam baru Tarigan orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan. Ini luar biasa. Jadi ada dua perbedaan. Ada dua perbedaan. Pergumulan iman dan orang yang beriman. Nah, ini dua. Ya, luar biasa. Dua. Kalau seperti saya, kesaksian saya ini tentang pergumulan pengalaman hidup di mana saya tidak mengenal Yesus. Dari mulanya dari saya anak-anak hanya gereja-gereja gitu aja, dan tidak pernah seperti kita nih ada pemuda Naposo Bulung, tidak pernah saya ikuti itu. Kemudian sekolah juga tamat tidak mengenal Yesus, sampai bekerja seorang anggota Polri tidak mengenal Yesus dengan benar. Ini perbedaan. Kalau Ibu Juwaini tadi, perbedaan tentang iman. Iman percayanya berbeda dengan suaminya. Kalau orang Ibu Remalam Tarigan, orang yang beriman dan takut akan Tuhan. Ya. Ini luar biasa kedua kesaksian yang kita dengar, kita saksikan. Amin. Tetapi saya beda pula. Saya tidak mengenal Yesus, tidak mengetahui siapa Yesus, perjalanan hidup, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai menjadi anggota Polri pun. Ya. Sampai 35 tahun saya bertugas di polisi, belum mengenal Yesus Wow. dengan benar. Ini memang ada perbedaan. Luar biasa. Makanya ini luar biasa kesaksian-kesaksian Ibu Juwaini tentang iman percayanya. Dia bertubi-tubi berdahsyat untuk mengenal Yesus dengan benar. Untuk bersama-sama dengan suami dan anak-anaknya. Sampai berjalan, sampai segalanya. Kemudian Ibu Remalam Tarigan, orang yang beriman dan takut akan Engkau, termasuk keluarganya. Tetapi kita ambil simpulan sampai bagaimana, sampai Bapak orang keluarganya dipanggil Bapak di surga, sampai dipanggil Bapak di surga. Itulah kenapa hikmat itu tidak ada bagi kita semua, hikmat petunjuk itu yang kita pakai. Kalau seperti saya, pengalaman ini, kesaksian saya ini tadi sudah saya terangkan, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai seorang anggota Polri bertugas 35 tahun belum mengenal Yesus dengan benar. Kemudian pada 2018 saya purnawirawan, 2019 mulai 2020 mulai mendekat-dekat, sampai saya tahun 2020 itu bersama istri bulan Januari tahun 2020 itu berangkat bersama-sama suami istri kami ke Israel 10 hari,
berkat kemurahan Tuhan juga. Habis setelah kami pulang, itulah terjadi COVID. COVID pada waktu kami di Israel itu belum ada pakai masker. Iya. Tapi setelah kami pulang, itulah di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, ada rombongan dokter spesialis dan Iya. ada rombongan keluarga di belakang kami. Terjadi itu dokter spesialis Pucuk Tambunan itu meninggal. Mm. Kemudian kami dengar juga. Ini atas Ya. kemurahan Tuhan juga. Kemudian saya menyadari itu, barulah pelan-pelan, bukan seperti Rasul Paulus waktu di Damsik, waktu si Stefanus itu atau apa mau dibunuhnya, terbuka langit, langsung dia buta dan diajari oleh seorang tokoh Gamaliel yang luar biasa. Dia mengenal Yesus dengan benar. Kalau saya pelan-pelan sampai sekarang ini istilahnya ikut-ikut jom, ikut dengar sana dengar sini tentang firman Tuhan, belajar membaca sendiri untuk firman Tuhan. Itulah yang saya rasakan bagaimana baiknya Tuhan Yesus itu. Kalau saya, perjalanan hidup saya itu ya penuh dosa, apalagi seorang anggota Polri. Udah kita lihat sekarang ini bagaimana CFS, bagaimana Teddy Minasa, itu kena kesombongan segalanya. Tapi seperti saya, apa yang kusombongkan? Apa? Tapi tetap berbuat dosa, tapi beda. Nah, itu kita lihat, kalau orang sombong kita pasti terjadi karena kejahatan yang hebat dibenci Tuhan ini kebohongan, kesombongan, mamon. Tadi kita mengetahui itu kan terjadinya sampai sekarang ini. Kita lihat alam semesta, situasi alam semesta, semua bagaimana manusia di dunia ini. Jadi kalau kita tidak menyadari sampai sekarang ini, oh iya, udah mulai berjalan zaman akhir. Kalau gitu, kalau saya berpikir gitu, udah ya, udah terjadi, udah akan terjadi. Ini udah terjadi zaman akhir, bukan akhir zaman akhir. Jadi kita harus mempunyai perubahan-perubahan seperti yang kesaksian Ibu Joy ini tadi, Bu Rumalam, mulailah seperti saya sendiri melakukan perubahan-perubahan hidup, hidup untuk lebih lagi mengenal Yesus dengan benar dan baik dan melakukannya ya tampil seperti sekarang ini. Saya minta kepada STM, ketua itu, buatlah aku jadwal untuk membuat sharing firman. Oke, kata ketua itu. Kemudian di STM Marga Sidabutar kan, Sidabutar juga saya minta itu. Kemudian dari keluarga orang rumah kuda diri, saya minta supaya kita perkatakan firman Tuhan itu. Jadi harus karena saya dulu ya telah berbuat dosa, tapi diselamatkannya, diampuninya, diselamatkannya, dilepaskannya, dibebaskannya dari segalanya. Jadi kita harus benar-benar seperti kesaksian kita masing-masing sendiri. Itulah pengalaman hidup, pergumulan pengalaman hidup di dalam pribadi dan keluarga. Jadi kepada kita yang khususnya di Power of Love ini, namanya saja Power of Love, kekuatan cinta kasih Yesus ada di dalam hidup kita, dalam namanya ini. Inilah yang dapat saya saksikan kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, amin, amin ya. Makasih ya Pak Boris buat kesaksiannya. Saya tangkap gini ya, Pak Boris itu sejak dari kecil, bahkan sampai bisa dikatakan tadi sampai
selesai bertugas di kepolisian itu tidak begitu merasakan bagaimana Tuhan, atau Baik, tidak, ya, tidak merasakan bagaimana Tuhan memelihara. Tapi Iya. sesungguhnya Tuhan memelihara, menjaga dengan sempurna, gitu Setelah ya. sadar. Ya, sadar itu setelah Holy Land ke Israel. Ya, Iya. begitu ke Holy Land, Tuhan tunjukkan itu yang besar. Yang besar ya, karena kenapa? Habis itu di belakang Bapak orang kena COVID dan banyak yang meninggal. Ya. Nah, itu membuat titik balik. Jadi untuk lebih tekun lagi kepada Tuhan, ya, lebih semangat lagi kepada Tuhan. Ya, ada ayat Alkitab buat Pak Boris mungkin ya, bagaimana kebahagiaan orang yang diampuni. Mazmur 32 nanti bisa dibaca ya Pak Boris. Mazmur 25 juga Bu, tadi Mazmur 25. Ya, ya itu bagaimana seperti Ibu Remalan sama Ibu Juain itu Mazmur 5. Ya. Jadi luar biasa, tetaplah semangat ya, tetap jadi saksi Tuhan dimanapun berada ya. Itu tadi dengan menceritakan pengalaman hidup. Jadi orang diberkati. Ya. Kalau seperti saya Bu Tiar, Mazmur 25 itu mohon ampun dan perlindungan. Gitu ya. Ya, 32 juga bagus. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya gitu ya. Jadi dilindungi, dijaga Tuhan, itu luar biasa ya. Oke, semangat Pak Boris, Tuhan berkati. Ya, karena waktu kita sudah di handphone saya ada 5.37. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Pembina, kami persilakan. Ya, nanti kita chat aja lewat grup aja ya. Oh gitu. Jadi kita tutup ya Pak ya? Ya, boleh. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah tergabung pagi hari ini. Saya percaya tadi apa kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang luar biasa. Oh, kita lihatnya dia enjoy, dia enak, dia ketawa ketiwi, tapi ternyata di balik itu dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia sudah diproses oleh Tuhan Yesus agar sesuai dengan rancangannya Tuhan ya. Jadi saya percaya kita semua diberkati. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Ibu Juhaini. Ya benar kata Pak Boris, dia berjuang untuk mencari iman. Mana yang benar gitu ya. Dia cari. Itu luar biasa itu ya. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan nanti semua kerinduan Ibu Juhaini akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terindah. Dan juga tadi Ibu Rehmalem juga bagaimana dia menghadapi suami, tapi yaitu tadi di tengah ombak, di tengah laut, Tuhan juga kirimkan penolong yang tidak pernah disangka-sangka ya, semua baik dan semua indah pada waktu Tuhan. Dan juga Pak Boris juga ya, bagaimana Tuhan luputkan kalau yang lain bisa kena sakit ya ketika Holy Land ataupun ke Israel, tapi rombongan Pak Boris luput dari situ ya, habis itu COVID gitu ya. Itu luar biasa ya, dahsyat ya. Oke, tetap semangat Bapak Ibu. Nanti kita saksikan lagi untuk Senin depan. Jika ada yang bersedia, boleh hubungi kami ya. Terlebih yang belum pernah, bisa japri kami, saya mau Bu gitu ya. Boleh di japri kami atau ke Pak Surbakti juga boleh. Saya mau bersaksi gitu ya. Nanti kita sediakan itu tadi maksimal 3 orang. Karena kita lihat waktu ya. Oke, itu saja Bapak Ibu pagi hari ini. Terima kasih buat kebersamaan pagi hari ini. Ada Pak Tonggam saya lihat, walaupun dia dinas, dia juga kasih hati dan waktunya untuk mendengarkan pagi hari ini. Ada Ibu Dewi, ada Bu Maria Titin tadi dengan doa. Ya, ada Mbak Siska juga, ada Pak Victor, ada Bu Lydia Lalang, dan Ibu Nita Simorangkir ya. Semua kita diberkati pagi hari ini. Oke Pak Boris, langsung saja Bapak Boris berdoa penutup, doa syafaat, nanti Bu Lydia Lalang mengingatkan doa-doa, pokok-pokok doa pagi hari ini. Silakan Bu Lydia Lalang disampaikan pokok doa kita Ibu. Tuhan berkati. Halo Bu Lydia. Di tempat ya? Oh ada. Ada. Silakan Bu Lydia. Ya, selamat pagi.
Ya, selamat pagi Iris yang Bu. bertugas ya pagi ya. Ya, dia gantikan Afrida Bu. Oh ya, Ya, pokok doanya. Catatanku di mana ya? ayo. Soalnya saya tempel. Ya, oh gitu. Saya Jangan dibawa tempel. ke dapur, nanti dibikin Tidak. bungkus goreng.